Recording in progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Benar Rahman dengan NIM 20017 ya. Di sini saya akan menampilkan paper, ringkasan paper dari saya dengan judul Lanskap Ancaman Siber Global Taksonomi Tren 2020 sampai 2025 dan implikasi strategis bagi ketahanan siber nasional Indonesia. Paper ini ditujukan ke mata kuliah ketangguhan dan perlawanan siber. Oke, yang pertama pendahuluan, yaitu urgensi ancaman siber. Teman-teman harus mengetahui ya, ruang siber kini menjadi medan pertarungan yang panjang besar ya, dengan strategi lintas batas. Dengan periode 2020 sampai 2025 menandai industrialisasi kejahatan siber, eskalasi supply chain attack dan AI yang menurunkan hambatan teknis bagi pelaku kejahatan ya. Dengan di sini jelaskan bahwa rata-rata biaya breach-nya adalah 4,88 miliar US dollar di tahun 2024. Lalu pembayaran ransomware global lebih dari 1 miliar dolar Amerika US dollar di tahun 2023. Lalu di Indonesia sendiri di tahun 2024 itu sebesar 2,4 miliar dengan 68% pelanggaran melibatkan faktor manusia. Di sini saya mempunyai rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana taksonomi ancaman siber mengklasifikasikan aktor, teknik, dan vektor serang secara komprehensif. Lalu apa tren utama lanskap ancaman siber global di tahun 2020 sampai 2025 berdasarkan laporan dari industri dan akademik. Lalu bagaimana implikasi strategis ancaman cyber terhadap ketahanan cyber nasional di Indonesia. Di sini saya mengatur paper ini secara sistematik, yaitu melalui metodologi sistematik literatur reviewnya. Yang pertama saya mencari jurnal terlebih dahulu, yaitu di identifikasi, yaitu dari Scopus, IA Explore, Google Scholar, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke tahap inklusi dan eksklusi, itu di mereview jurnal-jurnalnya. Lalu kita ke ekstraksi datanya, lalu mensintesis datanya dengan hasil seleksi akhir adalah 19 jurnal ya di publikasi, yaitu 2020 sampai 2026. Di sini saat mencari jurnal saya dibantu oleh beberapa AI review ya, mulai dari AI Gemini, lalu Cloud, dan ChatGPT ya. Saya bedah, saya cek satu-satu, dan saya memilih 19 jurnal. Lalu kita ke sintesis atau taksonomi aktor ancaman cybernya. Di sini ada 5 kategori aktor dari rangka mitra attack di 15 dan sintesis literaturnya. Di nation states, yaitu APT28 dari Rusia dan APT41 China, Asia Rus, BPRK yaitu sebesar 95% sofistikasinya. Lalu cyberkriminal atau RAAS, sofistikasinya adalah 80%. Insider trade yaitu karyawan atau mantan karyawan dengan akses privilege 60%. Lalu hacktivist yaitu Anonymous, Killnet, Cyber Army of Russia sebesar 45%. Lalu yang terakhir adalah cyber teroris, yaitu kelompok ekstremis yang menargetkan infrastruktur kritis. Di sini saya menemukan 603 kelompok APT untuk diidentifikasi dalam satu dekade terakhir. Lalu konvergensi nation state dan trust kian mengaburkan atribusi. Lalu di insider trade-nya waktu deteksi jauh lebih panjang. Lalu di hacktivist karena saya fokusnya di supply chain, yaitu di sini ada T1195 supply chain compromise, yaitu faktor yang paling kritisnya. Lalu untuk cyber teroris ada 4 negara dominan, yaitu China, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Lalu kita ke sintesis rasain supply chain attack-nya di tren 2020 sampai 2025 di industrial kejahatan cyber dan vektor multiplier. Di sini ada ransomware as a service-nya, kejahatan melalui ransomware, yaitu model rasnya itu developer menyampaikan infrastruktur kepada afiliasi non teknis dengan hafat. Lalu lanjut ke hambatan teknis yang turun praktis, lalu ke demokrasi kejahatan cyber. Di sini ada kasus relevannya, yaitu Mars NotPetya, yaitu 76 pelabuhan lumpuh yang merugi sebesar 300 miliar US dollar. Lalu di PDN Indonesia tahun 2024, yaitu Brand Shipper Logbit 3.0
lalu JBS Food 2021 dengan gangguan rantai pasok pangan global. Di sini ada contoh kasusnya supply chain attack-nya, yaitu yang dari 2020 yaitu adalah SolarWinds, lalu di Kaseya VSA, lalu 2021 juga for sale. Di tahun 2023 ada Move It, lalu 2024 ada SW Utilities, dan 2004 juga di Indonesia ada di PDN Republik Indonesia, PDN RI. Oke. Di sini saya sedikit menjelaskan ya tentang sintesis atau AI augmented text dan profil Indonesianya. Yang pertama itu generative AI dipakai untuk nation state untuk spear phishing dan hyper personal. Lalu lanjut ke AI mengotomatisasi pemindahan dan kerentanan dan biasi targeting procurement-nya. Lalu menggunakan deepfake audio atau video untuk rekayasa sosial dan penipuan dari vendor. Lalu ada BSSN EE-based trade yang naik secara signifikan di 2024 sampai 2025. Di sini saya melampirkan contoh-contoh advanced persistent threat-nya, yaitu 603 kelompok APT dalam satu dekade, 4.001 miliar untuk aktivitas APT di Indonesia tahun 2023, dan di 83 hari durasi botnetnya naik dari 7%. Ya, lalu di bawah ini ada profil ancaman cyber Indonesia di tahun 2021 sampai 2024. Bisa dilihat ya, yang paling besar adalah di PDN Bridge di harga 2,4 miliar dengan botnet 83 hari ya. Oke, lanjut ke kesenjangan penelitian. 5 gap kritis yang saya identifikasi dalam kajian literaturnya adalah, yang pertama adalah taxonomy AI generated threats. Mitra text belum mencakup autonomous attack tools dan empowered social engineering. Klasifikasi tidak konsisten antar lembaga. Lalu efektivitas regulasi negara berkembang. Minimnya studi empiris kepatuhan regulasi cyber di konteks ASEAN ya terutama ya. Jadi sulit sekali adopsi evidence based policy yang contextual. Lalu CRM untuk logistik Indonesia, karena di sisi ini saya meneliti bidang supply chain atau logistik. Tidak ada kerangkanya CRM spesifik untuk operator logistik nasional. NIST SP 800-161 belum diadaptasi juga untuk konteks di Indonesia. Lalu ada konvergensi aktor ancaman ASEAN. Dinamika geopolitik Asia Tenggara dan pengaruh cyber regional belum dikaji secara sistematis. Jadi atribut serangan sulit dilakukan. Lalu yang terakhir ada validasi empiris indeks dari kami, KAMI. Korelasi skor indeks ini melawan ketahanan cyber aktual belum tervalidasi secara jurnal internasional yang terindeks. Jadi ini adalah gap kritis yang bisa diidentifikasi dalam kajian literatur ini. Lalu kita lanjut ke implikasi strategis bagi Indonesia. Ada 4 area prioritas dari 3 tingkat implementasi kebijakan, organisasi, dan individu. Untuk adopsi mitra tech sebagai standar nasional, BSN harus menerbitkan panduan tech untuk Indonesia, khususnya sektor transportasi ya dan logistik. Lalu ada reformasi koordinasi respon insiden, lalu mandatory incident reporting, 24 jam notifikasi awal, 72 jam laporan lengkap. Lalu ada sanksi proporsional. Lalu ada kerangka CSRM berbasis NIST SP 800-161, yaitu operator logistik, pelabuhan, dan e-commerce wajib mengaudit ya resiko rantai pasok cyber secara berkala. Lalu yang terakhir ada platform threat intelligence berbasis AI, platform nasional analisis pola serangan real time untuk memperkuat kemitraan ASEAN CART and FIRST-nya. Lalu lanjut ke kesimpulan dari paper ini ya. Yang pertama adalah taksonomi dan mitra attack. Mitra attack adalah standar V15 ada 14 teknik, 193 plus teknik adalah standar paling komprehensif ya. 5 kategori aktor menunjukkan tren konvergensi, terutama nation states dan RAS yang menggabungkan atribusi serangan. Lalu ada tren dominan di tahun 2020 sampai 2025. 3 tren yang memperkuat, yaitu 1 industrialisasi RAS, pembayaran $1 miliar plus global. Lalu ada supply chain attack sebagai faktor multiplier, SolarWinds hingga PDN Indonesia, dan yang ketiga adalah AI augmented attacks-nya. Lalu yang terakhir adalah implikasi strategis Indonesia, yaitu kesenjangan kritis 2,4 miliar serangan hewan 2024 VS hanya 20 organisasi yang matang. Prioritas adopsi attack, kerangka CRM, mandatory incident reporting, dan platform threat intelligence dari AI. Ya, mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rosid Bandar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.